Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman mahasiswa sekalian yang apa namanya nggak kelihatan orangnya, cuman Alfian. Eh, Bapak dan Ibu mahasiswa sekalian, pertama tentu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena teman-teman pada kesempatan malam hari ini bisa mengikuti apa namanya sosialisasi ya terkait dengan rekognisi kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendapatkan nilai KKNT. Nah, apa sih filosofi dari KKNT? KKNT adalah sebetulnya mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat di tempat ataupun di lokasi yang membutuhkan pemecahan masalah ya dari IPB. Nah, tahun ini kita membawa tema KKNT Inovasi. Jadi, bagaimana inovasi IPB diterapkan di masyarakat. Jadi, sebetulnya kegiatan teman-teman mahasiswa ini nanti harus memenuhi learning outcome tersebut. Jadi, karena ini rekognisi, Mas Pandu ya, jadi memang KKNT-nya lebih khusus. Jadi, kalau nanti tidak memenuhi unsur inovasi yang diterapkan di masyarakat, nah itu nanti akan kita pastinya kita lihat begitu ya. Misalkan nih teman-teman, misalkan teman-teman kan selama ini ada yang ikut PKM PM misalkan, nah itu kan sudah sesuatu yang dilombakan, kemudian inovasinya sudah direkognisi pada apa namanya pendanaan PKM, tentu saja itu merupakan kegiatan yang recognize misalkan begitu, atau program Bina Desa yang kompetisi dikti ya misalkan PPK Ormawa. Nah, kalau PPK Ormawa nanti akan kita lihat karena jumlah pesertanya bisa banyak sekali itu satu desa. Nanti penilaiannya akan ada individual. Jadi misalkan kalau cuma jadi penggembira aja ya tentu saja berbeda dengan yang jadi apa namanya peserta aktif misalkan. Nah, itu nanti akan ada proses-proses rekognisi atau penilaian yang sifatnya pemenuhan learning outcome begitu ya. Nah, kalau secara administratif sebetulnya mudah ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengisi luaran yang diperlukan oleh apa namanya, yang luaran yang biasa dijadikan luaran PKKN ya. Jadi sama persis. Terus yang kedua harus ada dosen pembimbing. Jadi ini wajib. Jadi kalau ada kegiatan yang tidak ada dosen pembimbingnya, mohon maaf tidak bisa direkognisi gitu. Jadi Mas Pandu nanti kita akan cek kegiatannya harus ada dosen pembimbingnya karena KKN itu adalah kegiatan yang melekat antara dosen dengan mahasiswa terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Nah, spektrumnya luas memang dan dia masih tetap harus memenuhi learning outcome untuk jadi 40 SKS. 4 SKS, mohon maaf. 4 SKS, kemudian nanti jam pelajarannya akan ada rekognisinya. Nah, KKNT ini sekali lagi berbeda dengan MBKM. Jadi kalau MBKM itu biasanya rekognisinya adalah kegiatan yang aktivitasnya itu bebas. Tapi tidak boleh double claim juga. Kalau misalkan sudah diklaim ke KKN, tidak boleh diklaim ke apa namanya program rekognisi gitu. Jadi itu nanti silahkan saja dicek masing-masing. Kalau sudah double ya jangan diklaim ke KKNT gitu. Nah, syarat dari claiming ini tentu saja harus memiliki KRS. Nanti secara detail akan disampaikan Mas Pandu. Tapi prinsipnya adalah rekognisi itu sama persis dengan kegiatan KKNT. Pertama harus ada mitra, kemudian ada bukti kegiatan di mitra, kemudian ada dosen pembimbing tadi. Jadi itu merupakan satu kegiatan sehingga QC atau quality controlnya jadi bisa kita kendalikan begitu. Kira-kira begitu ya teman-teman sekalian. Dan kami dari Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim sebetulnya sebagai operator KKNT tahun ini, kalau tahun lalu ada di LPPM namanya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kalau sekarang ada di Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim. Jadi seperti itu, nanti markasnya Mas Pandu dan teman-teman ada di ATP IPB yang lokasinya ada di dekat Situ Burung ya. Jadi kalau teman-teman nanti ada kesulitan terkait dengan rekognisi, mohon untuk mengontak Mas Pandu dan tim ya. Mas Pandu nggak sendiri, tapi nanti ada tim yang akan membantu di dalam pelaksanaan rekognisi. Dan rekognisi ini sepenuhnya Mas Pandu dan tim hanya pada aspek administrasi. Yang akan menilai adalah dosen. Jadi
karena ini merupakan kegiatan perkuliahan, maka harus ada dosen pembimbing. Yang dosen pembimbing itu yang akan melakukan penilaian rekognisi terhadap KKNT. Gitu. Saya kira seperti itu ya, dan nanti dosennya juga akan mendapatkan apa namanya surat tugas begitu terkait dengan pembimbingan KKNT rekognisi. Jadi seperti itu. Jadi mungkin itu yang baru ya tahun ini. Jadi kita coba teman-teman cek lagi kalau nggak ada dosen pembimbingnya berarti mohon maaf Anda sebaiknya ikut KKNT periode depan. Kalau misalkan kegiatannya betul-betul tidak ada dosen pembimbingnya, harus ada dosen pembimbingnya dan dosen pembimbing harus dosen IPB. Jadi itu merupakan satu kewajiban ya wajib. Jadi kalau ada misalkan bikin kompetisi pengabdian nggak ada dosen pembimbingnya ya mohon maaf itu tidak masuk di dalam rekognisi. Secara umum seperti itu kita tahun ini dan teman-teman sekalian mohon diikuti dengan baik ya proses rekognisinya sehingga teman-teman mendapatkan nilai yang baik. Dan satu lagi, rekognisi itu tidak selalu harus mendapatkan nilai A. Jadi bisa A, B, B, C, atau D. Jadi tergantung pada apa namanya tadi bukti rekognisi, kemudian keterlibatan mahasiswanya. Dan kami tahun lalu ya, Mas Pandu ya tidak segan-segan kalau misalkan memang ada mahasiswa tidak mengikuti kegiatan KKNT dengan baik, itu ya tidak dapat A. Jadi tidak ada mitos bahwa kalau rekognisi selalu dapat A itu mitos. Jadi faktanya adalah teman-teman harus melengkapi seluruh bukti sehingga layak mendapatkan A. Jadi bukan karena rekognisi terus dapat A, bukan. Tapi kalau mengumpulkan bukti, kemudian dokumen dengan baik, bikin laporan seperti laporan KKN, luarannya sama, kemudian kita bisa rekognisi sebagai kegiatan KKN. Jadi bukan bikin laporan asal-asalan karena sudah menang lomba apa gitu dimasukkan, terus kita nilai ternyata abal-abal gitu ya, ya tetap kita coret berikan nilai yang sesuai dengan yang dikirimkan di form rekognisi. Jadi rekognisi ini membahagiakan memang karena memang teman-teman apa namanya mendapatkan kesempatan untuk ikut program pengabdian yang lebih baik dan didanai oleh pihak lain. Dan nanti ketersediaan dana juga akan menjadi poin ya. Misalkan kalau di kegiatan KKNT itu kan dana per orang itu sekitar 1 juta ya, Mas Pandu ya, kira-kira dana yang dialokasikan jadi sekitar 10 juta lah. Jadi kira-kira kalau satu kelompok itu kalau dapat hibah apa PKM itu 6 juta atau 7 juta ya itu masuk make sense lah bahwa itu merupakan kegiatan yang kalau PPK Ormawa itu gede lagi Mas Pandu itu 30 jutaan kalau nggak salah. Saya pernah membimbing dan itu menurut saya lebih proper lah gitu ya dibanding kegiatan pengabdian masyarakat yang mohon maaf asal-asalan ya gitu ya. Jadi itu ada ini 35 sampai 40 juta itu udah ada yang apa namanya komentar. Dan itu mohon nanti seluruh bukti karena biasanya rombongannya terlalu besar. Misalnya rombongannya 10 orang, 15 orang gitu. Nah, sementara kelompok KKNT itu cuma 10 orang. Jadi teman-teman harus bisa betul-betul menunjukkan peran serta dari seluruh anggota yang ada di dalam rekognisi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas Pandu. Selamat merekognisi dan juga mudah-mudahan tidak hanya rekognisi ya, tapi juga kegiatan seperti PPK Ormawa segala macam memberikan dampak. Satu lagi, selain rekognisi, kami juga akan membuatkan profil pengabdian. Jadi seluruh peserta ini nanti akan diminta untuk mengirimkan 2 halaman ya, Mas Pandu, yang terkait dengan profil pengabdian. Nanti template-nya dikasih sama Mas Pandu. Jadi tetap ada profil pengabdian masyarakat yang dikerjakan bersama dengan dosen pembimbing. Jadi ini lebih kepada karena di IPB itu semua sekarang larinya kepada kalau mahasiswa pasti ada dosennya begitu. Jadi nggak boleh gelandangan kalau saya bahasanya sederhananya. Mungkin itu saja kita akhiri nanti secara teknis akan dipandu oleh Mas Pandu sesuai namanya. Jadi itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Supri atas arahan dan penyampaian tadi awal. Jadi jelas ya teman-teman, intinya kalau misalkan memenuhi kriteria itu bisa direkognisi dan yang perlu ditekankan nggak semua yang direkognisi itu otomatis A begitu. Jadi tergantung nih. Biasanya kalau PPK Ormawa itu kan jumlah orangnya bisa lebih dari 10. Masa iya yang kerja beneran sama yang
ogah-ogahan atau yang datang kadang cuma sekali, kok nilainya sama gitu. Jadi nanti ada penilaian antar teman juga. Jadi antar tim itu bisa menilai tuh kira-kira temennya layak nggak ya kalau nilainya sama gitu. Karena banyak juga kadang yang hilang di tengah jalan atau di awal itu kadang sudah hilang pas sudah pengumuman pendanaan. Baik, oke kita mulai share screen. Oke, ya. Jadi secara teknis tadi secara gambaran besar sudah disampaikan oleh Pak Supri. Nah, sekarang kami akan menyampaikan terkait dengan teknis. Jadi adik-adik mohon dicatat, di apa disimak dengan baik. Terus kalau bisa dicatat terutama terkait dengan tanggal-tanggal. Walaupun nanti materinya akan kami sampaikan juga. Jadi apa namanya? Berdasarkan ya. Jadi apa namanya kami membuat ini sebetulnya bukan kebijakan kami ya, tetapi dari IPB. Di mana kalau misalkan ada kegiatan eh, lain, kegiatan pengabdian yang kalau misalkan jam belajarnya, kemudian LO-nya, tujuannya itu sama dengan KKN, maka itu bisa disetarakan. Ya, selama ini biasanya yang sudah diproses itu kegiatan pengabdian biasanya misalkan PKM, PM, pengabdian itu jelas kata-katanya kan pengabdian. Tapi kalau misalkan PKM RE itu nggak bisa karena kan itu rumpunya riset. Ya, jadi kalau yang rumpunya pengabdian, kemudian ada masyarakatnya tadi sampai Mas Supri, ada mitranya juga, maka itu bisa disetarakan. Karena kalau misalkan apa namanya tidak ada masyarakatnya, nggak ada mitranya, nggak ada kegiatan pengabdiannya, maka itu nggak bisa gitu. Makanya apa namanya di sini kegiatannya adalah kegiatan pengabdian. Nah, eh, kemudian ini dasarnya adalah apa namanya SK Rektor IPB nomor 9 tahun 2020. Jadi di pasal 6 itu sudah jelas bisa disetarakan gitu. Jadi kami mengikuti proses yang sudah ada. Nah, kemudian ini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Supit terkait dengan tujuan. Jadi tujuan KKN itu ada 5 kurang lebih dan nanti kurang lebih ini sama dengan tujuan kegiatan pengabdian. Jadi secara umum nggak jauh beda kalau tujuan KKN itu dengan kegiatan pengabdian lain, misalkan PPK Ormawa ataupun kegiatan pengabdian yang lainnya. Nah, yang paling penting di sini adalah terkait dengan learning horse. Jadi jam belajarnya itu adalah 180. Karena bobot KKN itu kan 4 SKS ya. Dan ini mensupport untuk IKU IPB gitu. Jadi biasanya KKN itu menyumbang IKU IPB IKU 5, kemudian juga IKU 2 dan beberapa IKU 3. Jadi kenapa kok harus ada berkas yang dikumpulkan seperti laporan, kemudian tadi Pak Supri menyampaikan harus ada profil pengabdian. Itu sebetulnya nanti akan bermanfaat buat IPB juga karena kita kan sekarang lagi berlomba-lomba untuk meningkatkan IKU. Jadi apa namanya berkas-berkas yang adik-adik kumpulkan itu kontribusinya ya buat IPB juga gitu. Dan kalau IKU-nya tinggi otomatis kan yang apa namanya kena kita juga artinya oh ini IPB bagus IKU-nya berarti kita juga akan kena dampak positif dari meningkatnya IKU IPB. Nah, di pelaksanaan KKN sebetulnya kalau ngelihat KRS-nya itu kan 4 SKS 1/3. Jadi ada kuliah dan juga ada kegiatan lapang. Jadi kegiatan lapang itu kurang lebih 3 SKS, kemudian ujian akhir, kemudian penyusunan laporan itu itu poinnya adalah 1 SKS. Jadi nanti waktu penyusunan logbook silahkan disesuaikan itu 180 jam. Nah, cuman adik-adik nanti kan bisa melihat ya apakah benar dalam sehari itu bisa berkegiatan misalkan 10 jam begitu ya. Apa benar tuh 10 jam dalam sehari gitu kan. Nah, ini apa namanya? Mungkin agak sedikit di logika dibuat apa namanya? Logo itu yang sedikit masuk akal begitu kan. Kira-kira dalam sehari itu untuk fokus di kegiatan pengabdian itu berapa jam? Nah, silakan nanti apa namanya? Teman-teman buat. Nah, yang perlu digarisbawahi logbook itu dibikinnya per mahasiswa. Nah, di sini nanti yang bisa menilai juga. Jadi, walaupun ini kegiatannya sama, dalam satu tim programnya sama, tapi kan perannya beda nih. Nggak mungkin peran yang satu dengan yang lain sama gitu. Misalkan di acara, kalau misalkan yang biasa ikut kegiatan BEM itu kan ada misalkan kalau ada event kan ada LO-nya, ada bagian acaranya, terus ada yang bagian humas dan lain sebagainya. Jadi nggak mungkin sama gitu yang dia kerjakan. Maka di sini pentingnya apa membuat logbooknya itu sedetail mungkin. Jadi dalam menilai itu bisa lebih apa namanya objektif. Nah, kurang lebih gambaran dari prosesnya, diagram bisnisnya seperti ini.
Jadi di sini itu ada 4 stakeholder ya. Ada mahasiswa, kemudian DPMA, kemudian ada DIT-AP, Direktorat Administrasi Pendidikan, kemudian ada juga WR1. Jadi kegiatan KKN itu kan tadi disampaikan Pak Supri kegiatan akademik. Ya, jadi proses penyertaan memang nggak sama dengan yang EC ya. Kalau EC itu mungkin akan lebih mudah karena bermudahkan misalkan sertifikat logbook diupload ke student portal, kemudian diverifikasi oleh dosen pembimbing, kemudian diverifikasi oleh departemen, nilai keluar gitu kan, Komdik departemen. Nah, kalau di sini juga sebetulnya nggak jauh beda, sama aja kan. Cuman kita atau kami itu belum melalui student portal. Jadi mahasiswa mendaftar. Nah, kegiatan penyertaan ini sebetulnya sudah punya KRS dan belum punya KRS itu nggak masalah. Kalau misalkan sudah punya KRS ya dia akan otomatis diupload ketika sudah punya KRS. Tapi kalau misalkan belum punya KRS ya berarti nilai itu akan diarsipkan oleh DPMA. Jadi teman-teman kalau sudah melalui proses rekognisi nggak usah khawatir nanti nilainya hilang gitu ya. Karena nggak, nilai itu akan kami simpan dan ketika sudah masanya mengambil KRS itu baru bisa diupload. Karena teman-teman bisa mengambil KRS itu kan syaratnya ketika sudah semester 6, minimal kan semester 6, kemudian 108 SKS dan minimal IPK-nya 2. Dan itu dibatasi oleh sistem. Jadi kalau misalkan belum mencapai syarat tadi, teman-teman nggak bakal bisa gitu. Jadi diblokir oleh sistem KRS-nya. Nah, makanya di sini eh, kita bekerja sama dengan DIT-AP karena mereka nanti yang bisa ngurusin KRS gitu. Nah, jadi kegiatan pengabdian, kemudian nanti mendaftar, ada formnya. Kami akan sampaikan formnya. Kemudian setelah mendaftar ini, berkasnya akan kami cek gitu. Nah, berkasnya cek lengkap nggak ya? Misalkan logbooknya ada, pesertanya ada 10, tapi yang ngumpulin cuma 9, yang satu kemana? Itu berarti kan nggak lengkap. Kemudian laporan akhirnya nggak dikumpulin, hanya ngumpul covernya, tapi belakangnya nggak ada gitu. Atau cuma ngumpul cover sama daftar isi, belakangnya pendahuluan dan seterusnya nggak ada. Atau misalkan dia apa namanya nggak ngumpulin video dokumentasi, nggak ngumpulin foto kegiatan, karena penting nih buat IKU kan harus ada kegiatannya, foto dokumentasi waktu kalian ke lapang. Jadi usahakan kalau misalkan ini bagi yang belum berkegiatan, ini terutama kan ada Komti juga nih angkatan 58 ataupun 59, kalau belum punya kegiatan dan akan berencana melakukan kegiatan pengabdian, jangan lupa dokumentasi, karena itu penting. Soalnya sekarang kalau misalkan nggak ada dokumentasi kan susah dibuktikan ini bener nggak ya gitu, asal klaim kan nggak bisa. Nah, kemudian kalau misalkan dia tidak lolos berarti pilihannya bisa diperbaiki gitu kan. Nah, diperbaiki, dilengkapi dulu. Nanti kami memberikan catatan yang kurang ini. Nah, silakan dilengkapi. Tapi kalau misalkan pas kami tolak, kemudian apa namanya nggak mau memperbaiki, oh kami ikut KKN reguler saja, ya silahkan. Itu kan opsional ya, terserah teman-teman milih yang mana. Kemudian kalau sudah lolos berkas, artinya sudah lengkap semua, nanti akan dinilai oleh dosen pembimbing. Jadi yang menilai adalah pembimbing kalian. Nah, nanti di penilaiannya kami juga akan zoom dengan dosennya. Jadi kami sampaikan, oh ini panduannya begini, yang harus diisi formnya ini, yang harus dinilai itu seperti ini. Yang jelas nanti akan ada penilaian antar teman. Jadi kalian akan menilai dengan teman yang satu tim, kira-kira dia kontribusinya gimana sih, atau apa namanya? Oh dia nggak ngapa-ngapain, cuma numpang nama gitu. Masa iya yang nempel nama dengan yang bekerja sungguh-sungguh nilainya sama? Tentu ini kan enggak gitu. Jadi itu harus apa namanya? Nanti akan dinilai dengan supaya lebih objektif saja sebetulnya. Kemudian setelah dinilai oleh pembimbing, maka pemberian huruf mutu. Jadi nilai dari pembimbing akan kami kumpulkan, tetapi sebelum nilai itu dimunculkan, biasanya kami rapat dulu ya dengan panitia, kita rapat benar nggak nih gitu kan, atau ini nilainya ada yang perlu divalidasi nggak ya gitu. Apakah ini benar A semua atau ini kok bisa B semua misalkan gitu. Nah, itu perlu di-review lagi. Nah, setelah nanti sudah oke, sudah dirapatkan, sudah di-dealkan nih nilainya, nanti langsung di-upload, akan muncul di transkrip. Nah, tadi transkrip ini akan diupload kalau misalkan kalian sudah punya KRS. Kalau misalkan belum punya KRS, ya nilainya akan disimpan. Tapi kalau misalkan udah punya KRS, dia akan diupload bersamaan dengan KKN reguler biasanya. Jadi sekaligus, karena pelaporannya itu sekaligus. Nah, kemudian ada juga nanti WR1 itu kami akan laporkan bahwa misalkan yang direkognisi itu jumlahnya ada, misalkan tahun 2023 itu ada 200 orang yang mengikuti kegiatan PKMPM, kemudian itu termasuk PPK Ormawa. Nah, itu nanti kami laporkan ke WR1 gitu sebagai laporan bahwa memang ada kegiatan rekognisi. Nah, kemudian luaran. Nah, ini penting.
Jadi luaran itu ada yang wajib sama pilihan. Nah, kalau yang luaran wajib itu seperti proposal. Jadi pas kalian mendaftar misalkan PPK Ormawa, seingat saya itu kan ada proposalnya tuh. Nah, proposal itu harus kalian kumpulkan gitu. Jadi nggak usah bikin apa namanya proposal yang template-nya KKN nggak, karena kalau itu kegiatan KKN ya kenapa disetarakan, kan sudah KKN. Karena kalian kegiatannya bukan KKN ya kumpulkan proposal yang kalian ajukan ke misalkan kalau PPK Orma ke Dikti kalau nggak salah. Nah, yang penting biasanya kalau dia sama-sama pengabdian itu substansinya pasti sama gitu, walaupun mungkin urutan template-nya nggak sama tapi secara substansi pasti sama kalau itu sama-sama kita pengabdian. Nah, yang jadi masalah misalkan kegiatannya bukan kegiatan PK Ormawa ataupun kegiatan PKMPM. Nah, biasanya ini akan jadi pertanyaan nih, karena strukturnya kan dia tidak serapih PKMPM dan PPK Ormawa. Nah, itu intinya adalah proposal itu harus secara substansi sama seperti KKN. Jadi ada pendahuluan, kemudian kondisi masyarakatnya, kemudian metodologi pelaksanaan programnya gitu. Kemudian ada timeline, kemudian jumlah anggaran dana dan seterusnya. Kemudian laporan akhir juga sama. Kalian nggak usah bikin pelaporan akhir menggunakan template KKN karena kegiatan kan memang bukan kegiatan KKN. Jadi kegiatan pengabdian yang jelas substansinya harus sama gitu. Seperti substansi KKN, kegiatan KKN. Nah, kemudian logbook ini ada template-nya. Jadi silahkan kalian download, di sini ada tuh linknya ya. Jadi nanti linknya akan kami bagikan. Jadi untuk logbook kegiatan silahkan download di linknya. Kemudian juga draft jurnal pengabdian itu juga silahkan download gitu. Nah, draft jurnal pengabdian juga bermanfaat buat IKU IPB ya, karena itu kan termasuk publikasi yang apa namanya naskah publikasi. Jadi kalau kalian bisa mensupport nambah naskah publikasinya, karena kan wajib ya, berarti kan bisa menambah untuk IKU IPB gitu. Kemudian video dokumentasi. Nah, ini penting. Ini sebetulnya gambaran selama berkegiatan. Jadi bukan berprogram ya. Jadi dari awal berangkat sampai pulang, nah itu didokumentasikan kegiatannya ngapain aja gitu secara garis besar. Bikin aja sekreatif mungkin sih, karena apa namanya kami nggak membatasi kreativitasnya. Jadi kalau bisa jangan lama-lama sih, mentok di 5 menit gitu. Ya intinya mungkin 2 atau 3 menit udah cukup deh. Itu menggambarkan kegiatan selama di lapang. Kemudian publikasi media massa ini wajib. Yang nggak boleh itu kalau bisa nggak boleh kompresi anak ya, atau blog yang itu sifatnya nulis sendiri gitu. Jadi kalau publikasi media massa itu ya harus udah di review ya sama apa namanya yang dia mempublikasikan. Jadi udah di review tulisannya, sudah lolos baru dipublikasikan. Nah, ini cukup dilampirkan linknya saja gitu ya. Jadi link beritanya dilampirkan gitu. Nah, ini juga penting nih. Nah, kalau misalkan ini minimal adalah kalau misalkan ke luar atau ke media lokal atau bahkan ke media nasional misalkan susah, kalian bisa ke IPB Today ya. IPB kan punya tuh, bisa ke IPB Today. Tapi kalau misalkan kalian punya channel untuk misalkan ke Radar Bogor, kalau di Bogor kan ada tuh, atau ke misalkan Kompas atau ke yang mana silakan aja. Eh, Atau ke IPB itu ada juga namanya koran kampus ya, itu juga bisa karena mereka passionnya sudah di filter gitu ya, sudah di review. Nah, kemudian kalau luaran pilihan, misalkan kalian pada waktu berkegiatan bikin suatu buku, misalkan buku saku, entah buku panduan, entah buku apapun itu, tapi ini jelas buku teknologi tepat guna. Jadi, misalkan budik damber, kemudian ada juga budidaya mungkin maggot gitu kan, atau misalkan pengolahan limbah kotoran ternak gitu, atau misalkan pembuatan pelet dari apa gitu. Nah, itu boleh eh, jadi salah satu luaran. Kalau misalkan poster juga boleh, misalkan bikin poster tentang pembelajaran, misalkan tahap-tahap apa namanya kalau apa namanya itu pencegahan stunting, misalkan kan dimulai dari ibu sebelum hamil dan lain sebagainya, itu boleh juga misalkan poster edukasi gitu. Nah, video edukasi misalkan dia bikin apa namanya pengolahan limbah gitu ya. Nah, itu video edukasi, jadi lebih memberikan edukasi pembelajaran. Jadi bukan mendokumentasikan kita, tapi lebih memberikan edukasi nih. Atau misalkan cara pembuatan ekobrik gitu kan, itu bisa juga dibikin video gitu. Kemudian bisa juga memberi apa namanya leaflet, pamflet, brosur dan yang lain sebagainya. Kemudian bisa juga peta potensi wilayah. Nah, ini kalian kalau misalkan yang ARL atau yang mana gitu kan, mau mapping satu desa gitu. Oh, ini jumlah penduduknya di sini sini sini, kemudian potensi sawahnya di daerah ini. Nah, itu boleh nggak masalah. Kemudian yang terakhir itu misalkan sertifikat produk, bisa NIB, sertifikat halal misalkan, kemudian hak apa namanya kekayaan intelektual, kemudian izin PIRT itu kalau nggak salah untuk
pangan gitu itu boleh. Jadi nggak masalah ya. Atau misalkan BP POM juga silahkan. Biasanya kalau berkegiatan di lapang tuh ada gitu ya. Tapi yang jelas itu luaran pilihannya minimal 2 gitu. Nah, ini perlu dicatat timelinenya. Jadi sosialisasi kan tanggal 8 Januari. Jadi kita batasi saja untuk kegiatan penyertaan itu bisa kalian ikuti di 2 periode ini. Nah, kalau misalkan punya kegiatan di bulan atau di tahun sebelumnya, misalkan kegiatannya dari bulan Juni sampai Desember, kalian bisa merekognisi di periode 1 tahun berikutnya gitu. Jadi kegiatan yang sudah direkognisi itu kegiatan yang sudah selesai. Jadi kalau masih tengah-tengah gitu nggak bisa. Jadi selesaikan dulu kegiatannya. Kenapa? Karena kan kita minta laporan, minta luaran. Jadi kalau kegiatan yang sudah selesai kan udah final. Nah, semuanya laporan final, luarannya final. Nah, baru itu bisa dilakukan penilaian. Tapi kalau misalkan punya kegiatan dari bulan Januari sampai Juni, nah kalian bisa tuh di periode 2. Daftarnya di bulan Agustus ini sudah dibuat kan. Pendaftarannya kapan, melengkapi berkasnya kapan, verifikasi, masa perbaikan, termasuk masa penilaian, kemudian rekap nilai, dan kemudian nilai itu diuploadnya kapan gitu ya. Jadi kalau yang periode sekarang mentok-mentoknya itu di 1 Maret, tapi bisa lebih cepat dari itu gitu ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah ini khusus yang mau lulus cepat gitu. Biasanya kan mereka suka nanya gitu kan, ini gimana kalau kita misalkan mau sidang atau mau seminar itu mereka harus lengkap ya, nggak ada yang boleh BL nilainya. Nah itu kalian harus lihat timeline ini untuk prediksikan kapan harus ikut prosesnya. Jangan sampai nanti asal ikut kemudian mendesak supaya dicepetin gitu kan, sementara prosesnya belum selesai atau bahkan kegiatannya belum selesai. Jadi dipertimbangkanlah kira-kira dibikin rencananya, tapi ini timeline yang sudah dibuat atau ditetapkan oleh panitia. Nah, tahapan penyertaan sederhananya adalah kalian mengisi link. Nah, ini linknya udah ada ya. Ini udah bisa dilakukan pendaftaran. Jadi linknya nih kayak seperti ini. Kalian tinggal mengisi saja. Kemudian mengupload berkas. Jadi setelah mengisi link, jangan lupa mengupload berkasnya. Nah, ini adalah Google Drive. Di drive-nya ini kalian bikin folder. Foldernya adalah jenis kegiatannya, kemudian nama ketuanya. Nah, di folder itu nanti kalian masukkan proposal, kemudian video dokumentasi, video edukasi gitu. Tapi nanti di dalam itu kalian bikin aja luaran wajib dan luaran pilihan. Dibikin folder lagi, subfolder lah. Nanti yang luaran wajib proposal, laporan akhir, logbooknya di situ. Kemudian yang luaran pilihannya tinggal disesuaikan tuh tadi pilih yang mana gitu. Kemudian kalian juga harus melengkapi data SIPPM. Kalau kalian masuk ke lewat student portal, itu nanti muncul menu KKN tematik. Kalian klik itu nanti bisa mengisi. Jadi nggak nggak mesti harus lewat SIPPM, tapi bisa juga lewat student portal. Panduan pengisiannya ada di sini nih. Ya, kalian klik aja link yang di bawahnya untuk panduan pengisian. Kemudian nanti untuk mengisinya bisa lewat link di atas. Perlu diketahui teman-teman ya, jadi yang mendaftar ini adalah bukan setiap orang. Jadi kalau rekognisi itu sistemnya bukan per orang ya, jadi per kegiatan. Nah, supaya lebih sederhana gitu. Kita kelompok, jadi bukan satu orang ngisi enggak. Kalau satu tim 10 orang, berarti ketua atau perwakilan dari kelompok itu 1 orang yang mengisi semuanya nih. Misalkan apa namanya? Link pendaftarannya 1 orang ngisi, karena di situ nanti ada data yang harus diinput. Nah, jadi sebelum nanti mendaftar, kalian buka dulu linknya, di situ apa aja yang harus diupload, siapin dulu gitu. Termasuk ketika mengupload berkas, nah itu sama. Nah, untuk logbook itu digabungkan saja. Misalkan ada 10 orang ya digabungkan, atau misalkan dipisah tetapi dibikin nama gitu kan. Misalkan satu ini logbooknya si A, ini logbooknya si B gitu. Nah, kemudian di data SIPM juga gitu. Ini cukup 1 orang yang mengisi, nggak semuanya. Nanti 1 orang mengisi kan dia bisa ditambahkan nih namanya siapa gitu. Misalkan namanya si ini, nanti bisa diinput nama-namanya. Jadi apa namanya aman lah gitu. Kemudian setelah itu panitia akan memverifikasi berkas. Kalau sudah oke, nanti dosen pembimbing memberikan penilaian. Nilai sudah ada, kita rapatkan, ditetapkan, baru nilai dilaporkan ke Direktorat Administrasi Pendidikan dan juga di upload biasanya ke Benedikti gitu ya. Jadi nilai kalian itu masuk ke Dikti ya, semuanya terekam gitu. Nanti kalau kalian nyari Benedikti, nyari data mahasiswa, kalian bisa ngecek mata kuliah yang sudah diambil apa aja, termasuk KKN nanti akan muncul di sana. Nah, yang perlu diperhatikan pertama, kegiatan penyertaan ini bisa dilakukan sebelum dan sudah mengisi KRS. Jadi kalau misalkan dulu, oh saya belum mengisi KRS, bisa nggak ya gitu? Bisa, nggak masalah. Kan itu proses penyetaranya. Tetapi nilai baru bisa diupload kalau misalkan sudah memenuhi syarat KKN minimal semester 6, minimal sudah mengantongi 108 SKS, IPK-nya minimal lebih dari atau sama dengan 2. Nah, biasanya yang banyak nanya itu adalah
yang exchange ya, yang exchange itu biasanya mereka kan setelah pulang ke Indonesia itu kan ada proses konversi ya. Nah itu kadang-kala SKS-nya itu belum nyampe 108. Itu kalau IPK sih udah biasanya, tapi SKS itu masih kurang 108 karena masih exchange misalkan exchange di semester 5 gitu kan. Itu kan SKS-nya masih akan kurang gitu. Nah, ini gimana gitu. Nah, untuk kasus-kasus tertentu yang seperti itu, nah silahkan konfirmasi ke panitia supaya kami catat. Karena ada pengecualian untuk yang tadi kan sudah jelas nih bakal masuk sekian SKS, cuma karena masih dalam proses itu belum masuk. Nah, itu nanti bisa diinputkan secara manual KRS-nya. Nah, mahasiswa yang telah melakukan penyetaraan namun belum masuk periode, nanti nilai akan diarsipkan. Jadi, tadi misalkan angkatan 59 ini pasti belum bisa ngisi KRS, KKN karena belum memenuhi syarat. Maka kalau misalkan kalian sudah melakukan rekognisi, nanti nilainya sudah ada di kami, itu kami simpan. Ketika masanya sudah pengisian KRS, kalian ambil KRS, nanti nilai akan kami upload. Nah, kemudian proses rekognisi ini dilakukan secara kolektif, tadi disinggung di awal, nggak boleh masing-masing. Bayangin kalau misalnya satu kelompok ada 15 orang, setiap orang mengajukan rekognisi. Wah, kan repot. Makanya per tim gitu. Kalau misalkan ada lintas angkatan dari 58, 59, 60 nih gimana? Bisa nggak? Bisa aja sekaligus. Ini yang untung kan misalkan yang angkatan 60 gitu kan. Dia sudah ikut kegiatan di rekognisi. Jadi pas waktunya 60 nanti AKN dia sudah punya tabungan nilai gitu. Tetapi gini, walaupun sudah direkognisi, kalau misalkan tiba-tiba kalian berubah pikiran dan ingin KKN, itu nggak masalah. Jadi yang rekognisi ini tidak jadi gitu, walaupun sudah diproses, tapi nilai yang diuploadnya adalah dari kegiatan KKN. Nah, tadi disinggung di awal oleh Pak Supri, jadi jangan sampai double claim ya. Nah, ini penting nih. Kadang-kala banyak satu kegiatan itu udah luarannya sama, outputnya sama, tapi diklaim di banyak tempat gitu. Nah ini khawatirnya nanti kalau terjadi sesuatu gitu ya, ini kok sama gitu. Ini sudah diklaim di KKN, kemudian diklaim lagi di EC yang itu melebihi dari batas. Tetapi kalau masih di ring, misalkan PPK Ormawa itu kalau di apa namanya dikti misalkan di sertifikat dan LH mereka itu bisa mencapai 6 SKS, ya silakan kan empatnya di KKN, kemudian duanya bisa dikonversi di EC yang lain. Nah, kemudian kegiatan yang disetarakan harus sudah selesai. Kalau masih setengah jalan nggak bisa. Makanya waktu itu ada yang mengajukan PPK Ormawa, misalkan pengen menyetarakan dia pelaksanaannya Juni sampai Desember, tapi pengen di periode 2 disetarakan. Nggak bisa. Kenapa? Karena kegiatannya belum selesai. Termasuk PKMPM juga gitu. Nah, kegiatan yang dilakukan, ini tadi disampaikan ya, kalau dari Januari sampai Juni, maka diserahkan di periode 2. Tapi kalau misalkan kegiatannya bulan Juni sampai Desember, itu di periode 1 tahun berikutnya. Ya. Kemudian, kalau misalkan di periode 1, nilai akan masuk ke semester genap. Ya. Jadi kalau ini di periode penyataannya periode di Januari, Februari, maka dia akan masuk di semester genap. Tapi kalau misalkan dia di periode 2, akan di inputnya di akhir semester. Jadi nilai KKN itu tidak akan masuk di semester 7 atau semester ganjil. Dia hanya bisa masuk di akhir semester atau masuk di semester genap. Jadi kalau misalkan di semester 7 kalian mau ngambil 24 SKS, itu nggak masalah. Itu boleh, sah, nggak masalah. Karena dia nggak akan ngambil 4 SKS, karena dia masuk di akhir semester. Walaupun nanti ketika di transkrip IPB Mobile atau di student portal, dia munculnya akan seolah-olah ditempelkan di semester 7. Padahal itu dia masuknya semester pendek. Tapi kalau misalkan masuknya di apa namanya genap, nah itu di semester 8-nya kalian harus menslotkan 4 SKS buat KKN. Jangan dimentokin 24, berarti kalian hanya boleh mentok di 20 SKS. Tapi biasanya di semester genap, semester 8 ke atas itu udah jarang yang dia lebih dari 10 SKS. Biasanya gitu, mentok mungkin hanya di 9 atau mungkin di 8. Karena kan udah nggak ada kuliah biasanya. Apalagi sekarang ya MBKM, biasanya semester 8 itu udah nggak ada kuliah. Nah, ini komponen penilaian ya. Yang pertama, kehadiran pasti. Ya, jadi kalau yang kehadiran kurang dari 60%, kemudian ada yang kehadirannya misalkan 90%, ini ada penilaiannya. Kemudian ada juga peduli dan empati. Nah, ini nanti dosennya akan menilai gitu ya. Jadi dosen akan memberikan penilaian apa namanya, bagaimana apakah ada peduli dan empati ketika melaksanakan program. Misalkan kriterianya memahami permasalahan di masyarakatnya gitu kan. Sebenarnya kalau untuk PPK Ormawa dan PKMPM saya sih nggak ragu ya, karena mereka kan sudah sangat terstruktur. Tapi untuk kegiatan yang lain ini, yang selain dua tadi, mohon dipastikan betul nih, apakah dia memenuhi atau tidak, seperti peduli empati, kemudian eh, apa namanya, diterima baik dan mampu beradaptasi di masyarakat. Nah, kemudian juga komunikasi nih, komunikasi juga penting kan. Apa namanya?
Walaupun mungkin jurusan kita bukan jurusan komunikasi, ada yang dari MIPA gitu kan. Saya juga kan dulunya juga dari MIPA, dari kimia gitu. Tapi kalau komunikasi kan menjadi hal yang kemampuan yang umum ya harus dipunya oleh adik-adik yang nanti akan ke lapang gitu. Jadi apa namanya bisa nggak berkomunikasi secara efektif, misalkan dengan multidisiplin. Jadi misalkan dari lintas departemen, lintas fakultas, kemudian juga bisa nggak komunikasi dengan dosen pembimbingnya, tadi juga dengan mitranya gitu kan, atau mungkin dengan mitra masyarakat yang luar desa, misalkan media massa, LSM dan stakeholder lainnya. Kemudian inisiatif program, nah ini juga penting nih, ada nggak inovasi yang dimasukkan nih di dalam programnya. Sebetulnya inovasi itu bukan hal yang susah banget ya, maksudnya yang kayak kalau di kimia mungkin dia levelnya kayak atom gitu ya. Kita kan nggak mungkin menjelaskan misalkan kuantum ke masyarakat kan nggak ya, tapi inovasi yang sederhana tapi dipakai oleh masyarakat gitu. Mungkin apa namanya kalau di kimia mungkin gimana cara meramu sampo dari lidah buaya itu kan sederhana ya. Mereka nggak mesti harus belajar kuantum dan lain sebagainya gitu kan, atau mungkin belajar stokiometrik dan lain sebagainya. Tapi kita bisa memberikan edukasinya kan dengan hal yang sederhana. Misalkan takarannya kan nggak mungkin kita nggak perlu pakai takaran misalkan gelas kimia dan lain sebagainya. Kita bisa pakai gelas yang mudah didapatkan oleh masyarakat tapi itu cukup akurat gitu. Jadi eh, apa inovasi itu bukan sesuatu yang harus tadi ya apa namanya seperti yang sulit gitu dibayangkan. Nah, kemudian juga keterlibatan dalam pelaksanaan programnya, apakah ada unsur pemecahan masalah, kemudian juga kreatif tadi ya penting kreativitasnya. Kalau misalkan di sana ada potensi apa, kira-kira bisa dibikin apa ya gitu. Nah, ini kan perlu ilmu juga ya. Kemudian apa namanya mengusul program, menginisiasi program. Nah, pembagian juga nih pembagian kerja. Jadi bukan satu orang memegang semuanya. Jadi dibagi aja satu, kamu pegangnya program ini program ini program ini. Jadi semua dikasih pekerjaan dan tanggung jawab yang masing-masing gitu. Jadi bukan dibebankan ke satu orang. Kemudian peran misalkan memotivasi, kemudian memfasilitasi, mengedukasi itu bisa juga. Misalkan memfasilitasi masyarakat. Oh, misalkan kalian mau melakukan kunjungan ya ke ATP atau kemana gitu, itu bisa juga memfasilitasi masyarakat gitu kan. Kita mengenalkan tentang smart farming atau digital farming, nah itu bisa juga. Oke, kemudian kolaborasi ini juga penting. Apa namanya kolaborasi dengan misalkan puskesmas, kepala desa, kemudian damkar dan lain sebagainya. Tergantung programnya ya, atau misalkan BKKBN kalau dia berkaitan dengan stunting. Nah, yang terakhir adalah laporan dan luaran ya. Ini penting nih, kan laporan dan luaran itu kan ada beberapa tadi ya. Kalian harus dibagi itu jangan satu orang mengerjakan semuanya gitu, tapi harus ada kontribusi dari masing-masing untuk menyelesaikan. Nah, sebetulnya nanti kalau untuk melihat jam belajar biasanya akan dilihat dari logbook. Nah, format logbook tadi sudah kami sampaikan. Nah, kurang lebih gitu ya gambarannya. Nah, mudah-mudahan sih bisa ditangkap dengan baik apa namanya adik-adik ya. Dan kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya bertanya aja nggak masalah gitu. Oke, sebelum kita mulai sesi apa namanya tanya jawab, ini masih menyimak kan ya semuanya. Takutnya saya mendongeng dan yang lainnya pada tidur nih. Jadi Mas Pandu. Masih ya, masih bangun ya, belum tidur kan? Masih mas, masih mas. Oke, kalau masih bangun, ya. Oke, kalau masih bangun, masih melek ya, kita mulai aja deh tanya jawab. Kalian bertanya nanti kami jawab ya. Nggak cuma saya, nanti ada beberapa yang lain juga akan menjawab. Kita buka dulu termin satu ya. Ini sudah ada 5 orang, 6 ya. Kita keep dulu 6 orang ya. Ada Atika, Triratna, Agung Nugroho, Puput, Desi, dan siapa ini Muhammad. Kamu siapa ya Muhammad? Nggak kelihatan nama panjangnya. Sorry. Yang Raisa ini Muhammad. H2 ini siapa nih H2 nih? Manajemen ya? Eh, nggak kelihatan nama lengkapnya tapi coba saya cek dulu. Oh, masih tadi. Muhammad Fadli. Fadili ya, sorry. Nah, ini kita keep dulu ya. Jadi nanti Atika, Triratna, Agung, Puput, Desi, dan Fadil ya. Fadil aja deh. Fadil ini 5 pertanyaan dulu. Nanti sisanya dibuka termin kedua gitu ya. Aduh, ini udah 5 orang yang nanya.
Oke, jangan lupa Nurul ya. Di notulensi, Nurul, Lupita, dan tim Fasil tolong di notulensi pertanyaan. Nanti pertanyaan kita bikin Q&A. Jadi kalau kita upload ke IG, jangan lupa ya kalian follow IG KKN. Jadi kalian nanya di IG. Nah, Instagramnya sudah mulai aktif. Sekarang sudah mulai kita up lagi konten-konten terkait dengan KKN. Jadi harapannya kita ingin nyampein ke kalian bahwa KKN itu jangan dijadikan sebagai momok yang apa menyebalkan begitu ya. Mungkin bisa jadi gitu ya kalau dapat tim yang nggak bagus. Tapi intinya kami ingin merebranding KKN itu supaya lebih bisa diterima oleh mahasiswa. Jadi kalian follow up di sana pertanyaan-pertanyaannya karena akan lebih banyak di IG dibandingkan di WA gitu ya. Oke, yang pertama ini ada Atika supaya tangannya nggak pegel gitu ya. Jadi saya persilakan dulu buat bertanya. Oke, Eh, Persingkat saja pertanyaannya ya, ya, oke supaya baik. yang lainnya kebagian. Terima kasih Mas Pandu untuk kesempatannya. Saya Tika dari Angkatan 57. Izin bertanya untuk pengambilan KRS berarti bersamaan dengan KRS yang akan semester genap ini ya Mas, di tanggal yang sama, 9 begitu ya. Terus yang kedua terkait untuk, tadi kan saya sudah buka beberapa linknya dan di situ itu ada biaya kegiatan. Nah, saya ini kan dari agribisnis Angkatan 57 di mana tingkat akhir begitu dan kegiatannya itu kan gabung sama PPKM ya kemarin sama program magang sehingga dananya itu ya tercampur dengan dana PPKM begitu tidak ada dana khusus untuk KKNT. Nah itu bagaimana untuk pengisian dananya? Mungkin itu aja ya Mas. Atau Mas Fasnu juga mungkin ada beberapa informasi tentang klaim agribisnis begitu karena kami kan beda sendiri ya programnya Mas Pandu. Terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan saya jawab dulu lah, takut lupa ya. Sorry. Saya takutnya nanti banyak ini. Ya, terima kasih Atika dari Agribisnis Angkatan 57 ya. Kemarin yang ikut magang itu berapa orang? 15 ya? Iya, ada 3 kelompok, 15 orang. Tiap kelompok, satu kelompok 5 orang, Mas. Satu kelompok 5 orang, kemarin Iya, ada 3 kelompok 15 orang. betul. Nah, waktu itu kegiatannya ada pengabdiannya nggak ya? Maksudnya gimana, Mas? Ada apa? Ada kegiatan pengabdiannya nggak waktu magang kemarin? Ada. Jadi Ada kami ya? langsung digabung pengabdian dan magang begitu, dan kami sudah mengambil mata kuliah di semester 7. Tapi nggak tahu itu tiba-tiba hilang aja, Mas, di PBM begitu. Ya, oke. Selesai kegiatannya kapan? Selesai kegiatannya, ini kegiatan keseluruhan ya berarti? Iya, 26 September. Berjalan 3 20, bulan. Berjalan 3 bulan dari 26 Juni. 26 September ya. Ya. Oke. Ya, pertama untuk KRS. Jadi waktu itu mungkin ini kan masalah pendekatan yang kurang smooth saja ya. Tapi kenapa KRS-nya tiba-tiba hilang gitu ya? Nah, sekarang begini, apa namanya? Sekarang itu kan KRS yang sudah dihilangkan itu adalah KRS alih tahun. Jadi dari semester alih tahun itu berarti perpindahan dari semester 6 ke 7 atau gampangnya itu SP, semester pendek. Kenapa itu dihapuskan? Karena kalau nilainya BL nggak dihapus, kalian malah akan diblokir di semester berikutnya gitu. Maka itu kemarin kenapa harus dihapus gitu. Sementara nilai kalian kan belum masuk dari kegiatan magangnya gitu. Itu pertama ya jawabannya. Nah, kalau misalkan KRS-nya itu mau dimasukkan di semester 7, itu bisa bisa saja dengan syarat ya dengan catatan adalah ada slot 4 SKS untuk KKN. Jadi kalian hanya bisa misalkan mentok di 24 ya berarti kalian hanya bisa mengambil 20 SKS selain mata kuliah KKN. Nanti KKN-nya bisa diinjeksikan atau diinputkan di semester 7. Kalau memang kondisinya harus keluar di semester 7. Tapi kalau misalkan nilainya itu bisa dan nggak bermasalah ketika dimasukkan di semester 8, ya berarti nanti nilai itu akan atau KRS itu akan ditempelkan di semester 8. Sebetulnya KRS KKN itu kan nggak boleh masuk di semester ganjil, haram gitu ya. Tetapi untuk kondisi tertentu itu bisa saja gitu ya. Jadi melihat kondisi dan situasi. Kalau memang harus apa namanya muncul di satu ya bisa diinjeksikan, tapi harus prosesnya harus cepat karena loading dari LMITD kan juga sekarang lagi high ya, apa namanya pekerjaan mereka gitu. Kemudian kalau misalkan ditempelkan di semester 8 sebetulnya juga nggak ada masalah karena di semester 8 kan sudah nggak apa kuliahnya kan sudah sedikit ya, nanti akan muncul di semester 8. Nah,
nggak usah khawatir ya sebetulnya. Kalau misalkan kalian bisa mengikuti prosedur yang benar gitu ya, sesuai semua diikuti kan, nggak sampai bulan Maret itu semuanya sudah akan diupload gitu ya. Jadi semua akan terupload pada waktunya gitu ya. Nah, kapan waktunya? Kalian menentukan mau cepat atau lambat tergantung dari kalian bagaimana kalian menyelesaikan apa namanya kewajiban-kewajibannya. Kemudian Eh, terkait Mas, nanti permisi. dulu, nanti dulu ya, saya Oke. belum buka feedbacknya. Jadi nanti sabar dulu. Saya mau jawab yang kedua terkait dengan biaya ya. Jadi biaya yang dimasukkan yang mana? Karena itu ya biaya yang kira-kira kalian gunakan untuk pengabdian. Ya kami memang tidak minta apa namanya eh, pelaporan keuangan, tetapi dana yang kira-kira kalian gunakan selama berkegiatan itu berapa. Nah itu silahkan nanti dimasukkan di form yang sudah kami apa namanya kami share gitu ya. Oke, mungkin itu. Silahkan saya beri kesempatan satu kali untuk menanggapi dan nanti saya tanggapi sekali lagi ya. Silahkan Ya, nanti Kak. baik. Terima kasih Mas Pandu sudah jelas. Berarti saya ingin clearkan, kami tidak perlu mengambil mata kuliah lagi di semester genap ya, Mas? Nggak perlu. Ya, Oke, baik. karena sebetulnya kan KRS kalian di semester alih tahun itu hanya dimigrasikan saja. KRS kalian tuh ada, cuma nggak bakal kelihatan. Kalau di kami kelihatan, KRS itu tidak dimunculkan di mahasiswa, tetapi di operator itu muncul. Ini KRS-nya nama-namanya kan 15 orang tadi ada nama-namanya, KRS-nya juga ada. Hanya saja dia di take down dari alih semester, kemudian dipindahkan ke semester genap. Nah, itu akan muncul biasanya setelah KRSB. KRSB kan kalau nggak salah 2 Februari ya. Nanti setelah 2 Februari itu muncul di sana KRS KKN di semester 8 gitu. Jadi sekarang ya nggak bakal kelihatan gitu, tapi nanti akan kelihatan. Nah, kalau memang nanti nggak muncul, baru lapor nanti supaya kami coba urus dan proses supaya itu muncul. Tapi harusnya muncul kalau tidak ada error. Tapi error itu kan hanya satu atau dua mahasiswa biasanya. Jelas ya, Atika ya? Jelas, Mas. Terima kasih. Oke, silahkan nanti tolong disampaikan ke teman-temannya, ke agribisnis ke 14 orang lainnya, tolong sampaikan dengan sebaik-baiknya supaya mereka tidak kebingungan begitu ya. Baik, selanjutnya Triratna Caniatun ya. Saniatun, silakan. Oke, terima kasih banyak Mas sebelumnya. Selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi saya mau minta izin dulu Mas karena pertanyaan saya cukup banyak, ada 7 Berapa? pertanyaan. 7 ya, waduh. Ya, ya. Oke, saya kirim ya Mas untuk bantu Mas juga buat inget-inget. Nah, Ya, boleh di chat aja kalau 7 ya, takutnya saya jadi lupa. yang pertama saya mau pastiin Mas, kalau misal lolos Mhm. pendanaan itu kan setara 6 SKS. Apakah 4 SKS-nya itu bisa ditukar KKNT dan 2 SKS-nya itu bisa dijadikan enrichment course dan masuk transkrip nilai gitu Mas? Itu yang pertama. Ya, Yang kedua tuh kalau misalnya lolos pendanaan 6 SKS, 4 SKS-nya tuh saya tuker KKN, 2 SKS-nya tuh ke enrichment course yang tadi, yang mengacu ke pertanyaan nomor 1. Untuk yang EC ini berarti di student portalnya tuh nanti masuknya ke kompetisi, non-kompetisi, atau rekognisi. Nah, itu saya masih bingung, Mas. Nah, terus untuk yang ketiga, saya kan di PKM tuh ada beberapa luaran, banyak banget. Nah, misalnya nanti di dalam folder yang saya masukkan ke dalam link itu, apakah cukup luaran yang saya tulis di proposal PKM saya saja, atau harus mengikuti benar-benar dengan PPT yang tadi Mas Pandu jelaskan begitu. Kemudian yang nomor 4 sudah terjawab. Nomor 5 itu jurnal yang dimaksud itu di luaran wajib tuh kan ada jurnal, tapi ada bintangnya. Tadi itu saya lihat di PowerPoint. Nah, itu tuh jurnal yang dimaksud tuh apakah logbook kegiatan atau jurnal ilmiah begitu. Nah, itu karena kalau di proposal yang pendanaan PKMPM itu kan nggak wajib membuat jurnal. Jadi, apakah kita harus buat jurnal untuk menambahkan atau seperti apa? Kemudian, nomor 6, mau pastikan yang tadi pertanyaan Kak Atika juga, berarti kalau angkatan 58 nih ambil mata kuliah KKN di semester 6 atau enggak ya, Mas? Yang ketujuh, sumber logbooknya itu apakah boleh disamakan dari Simbel Mawa? Jadi, ada anggota di kelompok saya tuh bertanya bahwa kan udah ada logbook di Simbel Mawa. Nah, apakah itu tuh boleh nggak kalau misalnya diganti saja gitu namanya, ini atas nama A, ini atas nama B begitu. Tapi substansinya sama karena cukup repot juga kalau misalnya masukin logbook kegiatan setara 10 SKS,
itu ulang lagi dari awal gitu Mas untuk dibedakan antara individu yang satu dengan yang lain. Terus yang terakhir yang kedelapan ada pertanyaan juga apakah ada hak istimewa Mas kalau misalnya PKMPM-nya ada yang juara ini pertanyaan teman saya juga apakah boleh tidak upload luaran karena ya begitu Mas. Semoga Mas Pandu panjang umur telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama, amin ya robbal alamin ya, panjang umur dan tetap waras. Ini ada 8 pertanyaan ya, luar biasa. Oke, kita kulik satu-satu ya. Dan barangkali kalau ada yang bertanya sama, jadi bisa sekaligus terjawab. Pertama, apakah kalau misalkan lolos pendanaan setara memastikan apakah lolos pendanaan itu setara 6 SKS atau 4 SKS ya? Baik, saya mau konfirmasi dulu. Kamu kegiatannya sudah selesai belum? Sudah Mas. Dua-dua ya Sudah sudah. selesai ya? Ini kegiatannya apa? PKM ya? PKMPM saya ikut dua. Yang satu hanya sampai tahap pendanaan, yang satu sampai PIMNAS, Mas. Oke, sekarang pertanyaannya, kamu menentukan nama SKS itu dari mana? Nah, kamu bisa mengatakan 6 itu dari mana ngitungnya gitu? Dasarnya apa? Yaitu dari learning hour juga yang ada di Simbel Mawa. Kemudian Mm-mm. itu di panduan proposal, panduan iya pengunggahan proposal yang dikasih sama Dikti juga itu ada tulisannya gitu Mas. Kalau misalnya sampai ke Simbel Mawa tuh setara 2 SKS. Kalau misalnya lolos sampai pendanaan tuh sampai 7 SKS bisa. Nah kayak gitu itu makanya saya mengacunya ke sana gitu Mas. Oke, ya. Itu kan panduannya ya, panduan dari Bilmawa begitu. Tetapi kalau dari kami yang kami lihat adalah logbooknya saja, ya. Sebab kan eh, yang dilihat kan detailnya gitu ya. Kalau misalkan kamu di Buktik ini misalkan ikut kegiatan 20 SKS, ini bener nggak real 20 SKS kan dilihat dari logbooknya. Nah, jadi kalau sekarang pertanyaan apakah sampai pendanaan setara dengan 6 SKS, ya wallahu alam ya, saya juga nggak tahu gitu. Yang tahu kan kalian yang menjalani. Nah, sebagai evidence atau justifikasinya apa ya, bikin logbook saja. Kalau kalian merasa itu setara dengan 6 SKS, kami harus mikir, banting tulang, bahkan kami sampai nggak tidur, ya buktikan dengan logbook saja kan gitu. Kalau memang logbook itu bisa menjustifikasi atau membuktikan bahwa itu setara dengan 6 SKS, ya kami akan terima. Tetapi kalau logbooknya tidak sampai dengan 6 SKS, ya berarti kan tidak bisa diterima. Gitu ya. Jadi intinya di sana. Kemudian kalau setara dengan 6, apakah duanya bisa di convert menjadi EC? Sangat bisa. Ya, yang jelas kalau memang terbukti itu 6 SKS, silahkan 4-nya diklaim menjadi KKN, silahkan yang 2 SKS-nya jadi EC. Cuma begini, apa namanya yang perlu digarisbawahi adalah, nah, yang di KKN itu kan kegiatan pengabdian yang di lapangan gitu ya. Jadi usahakan yang kalian laporkan di logbook itu adalah logbook yang di lapangan begitu. Ya, jadi bukan apa namanya, karena kami menilai interaksi kalian dengan masyarakatnya seperti apa gitu. Kalau cuma kemudian di kandang saja atau di kosan saja, ini ya kan jadi pertanyaan begitu. Ya apa bedanya? Kalau itu mending diklaimnya di EC bukan di KKN gitu ya. Kemudian eh, yang nomor 2, lolos pendanaan 6 SKS 4 SKS tukar KKN. Untuk EC ini baik, kalau untuk nomor 2 ini, kalau untuk EC ini pantasnya yang menjawab adalah Ditmawa ya. Saya jujur ini kurang paham ya, tetapi pengalaman kami kalau dulu saya menginput itu, ya silakan tanya dengan Ditmawanya ya, apakah dia masuk kompetisi, non kompetisi atau rekognisi ya. Tapi yang jelas kalau rekognisi itu kan kegiatan yang sudah lampau gitu ya, sudah lampau kemudian direkognisi, diakui lah pengakuan begitu. Mungkin kalau ke kompetisi bisa yang juara-juara lomba-lomba ya, kalau yang non kompetisi mungkin organisasi. Ini pemahaman saya pribadi ya. Tetapi untuk memastikan silahkan konfirmasi ke Ditmawa untuk yang EC. Tapi kalau kamu nanya yang KKN, nah saya bisa jawab. Kemudian luaran pilihan untuk PKMPM itu kan yang ditulis proposal. Baik, begini, eh, kan kalian itu melakukan pengabdian dengan skema PKMPM, PPK Orma, dan skema yang lainnya, kemudian ingin diakui sebagai kegiatan KKN. Otomatis kami punya indikator nih yang bisa dijadikan kegiatan KKN ini apa yang bisa diakui. Nah, indikator-indikator ini kan ada poin-poinnya, ada syarat-syaratnya. Jadi, kalau misalkan kalian tidak memenuhi syarat itu, ya berarti kan nggak bisa. Gitu aja sederhananya ya. Artinya, boleh nggak kami nggak ngumpulin luaran? Ya nggak bisa. Boleh nggak luaran kami, apa namanya, logbooknya kami bikin sendiri nggak sesuai dengan, ya nggak bisa. Itu kata kuncinya ya. Jadi kalau memang
apa namanya teman-teman merasa apa namanya mau disetarakan ya kalian harus ngikuti aturannya gitu. Nah aturannya kan sudah kita tetapkan, yang kami sudah menetapkan aturannya. Logbooknya seperti ini. Kemudian untuk kami untuk proposal, kemudian laporan akhir kami tidak meminta kalian untuk menyesuaikan dengan kami. Silahkan bikin sendiri. Justru kalau disesuaikan kan ngapain kegiatan KKN disetarakan dengan KKN kan begitu. Tetapi kegiatan yang kalian lakukan saja disetarakan dengan KKN. Jadi apa namanya silahkan diikuti begitu yang sudah ditambah. Tadi kan poin-poin sudah ada ya. Nah, kami punya banyak luaran ikan minimal dua. Boleh nggak semuanya dihapus? Silahkan. Walaupun nggak ada di proposal nggak masalah. Gitu. Karena kami mengacunya bukan pada proposalnya, tetapi silahkan kalau punya luaran yang banyak ya itu semakin bagus. Kemudian luaran PKMPM berarti cukup. Ya, intinya kami tidak mengacu pada proposal yang kalian bikin, tetapi silahkan dikumpulkan sesuai dengan yang kalian bisa gitu ya. Kemudian jurnal ya. Tadi di link itu kan ada bintang 2 ya. Silahkan buka linknya. Kalau nggak salah di situ ada link format logbooknya. Satu, kemudian yang dua link template dari jurnalnya. Gitu ya. Jadi ada dua tuh linknya. Silahkan kalian buka dulu nanti ada dua isinya. Ada yang template jurnal, JPIM dan agrokreatif kalau nggak salah. Tetapi jurnal pengabdian biasanya substansinya kan sama ya. Kemudian satu lagi itu yang template dari logbooknya. Kemudian apa namanya? Ya, jadi harus bikin jurnal. Ya, pokoknya kalau tidak memenuhi tadi luaran ya tentu akan kita kembalikan begitu. Ini mau dilengkapi atau tidak atau ikut reguler gitu. Yang jelas kan kami juga punya wewenang. Ya ibaratnya kalian kuliah kan ada aturan yang tidak mungkin sama antara satu dengan mata kuliah yang lain kan. Jadi silakan diikuti aturannya begitu. Oke, karena itu standar mutu ya. Jadi karena kita mengacu pada standar mutu IPB, ya silahkan diikuti. Karena yang sebelumnya juga begitu, mereka membuat hal yang sama. Oke, baik untuk angkatan 58, sekarang 57, berarti 58 ini baru bisa mengisi KRS nanti di semester 6. Jadi semester 6 bulan 3 atau di bulan 2 nanti ada pembukaan KRS KKN. Jadi KRS KKN itu tidak sama dengan KRS A dan KRS B. Dia KRS-nya istimewa, dibukanya nanti di bulan 2 atau di bulan 3. 2 akhir atau 3 awal, itu KRS KKN silahkan kalian mengisi. Ya. Kemudian sumber logbooknya harus sama seperti yang template kami berikan. Hak istimewa tidak ada, semuanya kita samakan. Ya. Baik yang lolos, yang ini, yang itu. Kalau memang merasa bebannya lebih, ya silahkan yang juara tadi diklaimnya ke EC saja. Nah, kami minta hanya 4 SKS dari kegiatan di lapangan. Baik, itu saja ya. Apa namanya, Ratna ya. Nah, Mbak Ratna ini banyak, dan mudah-mudahan sudah clear ya dengan jawaban-jawabannya. Baik, karena sudah jam 21.18, jadi tidak ada feedback ya. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Silahkan Agung Nugroho. Baik, Mas Pandu, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Agung Nugroho dari Departemen Silvicultur Angkatan 57. Ada dua pertanyaan, Mas, dari saya dan teman-teman yang mengikuti kegiatan MBKM One Village One CEO yang Ya. dilaksanakan juga dari DPMA kemarin di semester lalu. Nah, pertama untuk kegiatan OVO kemarin kan teman-teman yang ingin menyetarakan ke KKN itu berbeda-beda kelompoknya, Mas. Jadi tadi Mas Pandu sempat bilang kalau ini itu diupload secara kolektif gitu. Padahal kemarin di real kegiatannya itu kelompok kita berbeda-beda. Jadi secara kegiatan pun juga berbeda-beda. Apakah nanti skemanya di yang mengikuti OVOK ini akan individu saja atau seperti apa? Kemudian yang kedua, Mas, untuk kemarin sempat ada info juga di grup kalau harus menyisakan learning hours-nya itu 4 SKS ya atau setara 180 jam. Nah, untuk OVOK sendiri juga kemarin ditargetkan untuk learning hours-nya itu 900 jam. Nah, di sini kan berarti ada 720 jam sisa yang kita bisa setarakan ke EC. Apakah penyisaan jam tersebut itu dilakukan di laman student portal saja gitu, Mas?
atau yang 180 jam ini juga dipakainya yang setelah kita upload di student portal atau nanti kita juga perlu upload juga di website yang tadi sudah disampaikan kalau nggak salah SIPPM ya Mas. Terima kasih. Ya, Oh ya, sama oke. satu lagi Mas, panduan Ya, dari terakhir ya, jangan naik ya lagi nih udah yang lain ngantri ini. Nanti panduan demo sama dari yang lain. link panduan untuk eh, di website SIPPM itu belum dibuka aksesnya, Bang. Mas. Oh iya ya. Iya, Kamu bukanya pakai email IPB nggak? sudah, Mas. Tapi tetap minta Sudah ya. akses. Iya, terima Oh kasih. iya Mungkin iya itu iya. saja, Mas. Nanti kita buka. Oke, cukup ya. Kamu nggak usah nanya lagi, udah banyak ini. Ya, yang pertama individual ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan, tunggu dulu, satu kelompok itu ada berapa orang ya? Kemarin satu kelompok sekitar 3 sampai 4 orang. Oh, satu kelompok 3 sampai 4. Iya, Oke, itu ada pembimbingnya ya? ada, Mas. Ya udah. Berarti kalau gitu satu kelompok itu diupload aja yang 3 orang tadi, bikin tadi luaran-luarannya ya. Jadi bukan per individu, tetap tetap per kelompok karena nanti kan judulnya kan kalau nggak salah kan ada klaster-klasternya itu kan ya. Misalkan klaster tentang udang, tentang budidaya mungkin sapi perah dan sebagainya. Jadi fokusnya ke situ lokus-lokusnya. Jadi makanya tetap terhitungnya kan satu kelompok begitu. Kemudian eh, baik terkait dengan LH ya. Sebetulnya saya itu agak bingung juga, bukan bingung ya, maksudnya eh, misalkan LH-nya 900 jam ya. Nah ini kan, kalau saya sih misalkan kamu bilang sebenarnya kami punya 1.800 jam, kami punya 1 juta jam silahkan gitu ya. Tetapi yang kami, atau yang kalau saya pribadi ya, itu bisa dibuktikan nggak gitu loh. Jadi artinya kalau memang punya 900 jam, silahkan teman-teman bikin logbooknya yang kira-kira masuk di akal begitu. Nah, kemudian kasusnya bagaimana? Nah, kalau 900 jam ini kan setara dengan berapa SKS gitu. Ya, kalau 100 kalau 900 itu 20 SKS ya kalau nggak salah. Ya, satu SKS 45, Mas. Atau SKS 45 kan? Berarti kalau 90 dibagi 4-nya berapa? 20 kan? Coba kalkulator. Seingatku 20. Iya, 20 SKS Ah, untuk iya. eh, Namanya MBKM 20 SKS ya udah pasti 20. Nah, 20 kan 20 SKS nih. Berarti kamu kurangin 4. 20 kurang 4 berapa? 16 kan? 16. Berarti 16 SKS, atau kalau 16 SKS ini berapa jam tuh? 16 kali 45 ya, sekian jam lah intinya ya. Ya. Nah, yang artinya yang 4 SKS itu berarti ke 180 jamnya jangan dimasukkan ke student portal, Oh, sisanya baik. silahkan. Oh, oh ya, Ya, Mas. Menanggapi sedikit boleh, Mas? ya banyak juga boleh, tapi jangan banyak-banyak. Tadi masalah yang pertama, pertanyaan pertama tadi kan disampaikan tetap dimasukkan anggota kelompoknya. Berarti walaupun anggota kelompoknya ini tidak menyetarakan ke KKN karena anggota kemarin itu kebetulan di kelompok saya dan juga teman-teman yang lain tuh Hmm? dari vokasi, Mas. Jadi tidak ada Oh, kepentingan untuk KKN. Jadi apakah jangan kalau gitu. Saya pikir nah, sarjana ya. Sorry, sorry, tadi belum bertanya ya. ya berarti Ah, karena berbeda-beda nih masing-masing kan menyebar ya, gitu kelompoknya. masing-masing. Jadi Ya, eh, individu saja berarti ya, Mas. Satu ya nama betul. aja. Oh, ya udah. Ah. Cuma kan antar kelompok itu beda fokus ininya kan, Ya, pikirannya kan. berbeda-beda, Pak. Ah, ya udah, berarti gitu ya. Baik, baik. Bisa berarti kalau gitu hitungannya individu ya, karena kalau vokasi kan mereka belum ada isunya mau KKN tapi itu pun belum pasti. Jadi apa namanya? Jangan kalau gitu. Nggak usah yang sarjana saja. Terjawab Nugroho ya. Aman, Mas. Terima Kamu kasih udah banyak. pulang dari Kalimantan. Sudah, Mas. Udah Aman. punya banyak mantan nggak di sana? Kalimantan. Oke, terima kasih. Lanjut ke berikutnya. Ini Puput, kamu jangan banyak-banyak nanyanya ya. Oke, insya Allah nggak Mas. Yo, jangan banyak-banyak atau kasihan emang. Iya, silakan. Ya, Kalau banyak ngebut aja. Yuk. ya, Mas. Saya Puput dari FSR Angkatan 58. Nah, Oke. di IPB kan ada program KKN kebangsaannya, Mas. Mm-mm. Dan saya juga tertarik untuk mengikutinya. Cuma sampai saat ini kan belum keluar sosialisasi dan juga timeline pastinya. Gitu. Ya. Semisal saya ajukan rekognisi di periode sekarang, periode yang pertama, tapi
nanti ke depannya saya juga lolos di KKN kebangsaan ini. Itu kira-kira gimana, Mas? Apakah bisa dibatalkan seperti itu kasarnya atau bagaimana? Selama nilai belum terupload masih aman. Itu sih. Jadi apa namanya? Tapi gini, KKN kebangsaan itu kan biasanya di bulan-bulan Juli ya, seingat saya ya. Bulan Juli dan nilai kalian kan baru kalau periode satu kan diuploadnya di bulan ini ya. Apa namanya? Sorry. Kan kalian baru kamu angkatan berapa? 58 kan? Iya, Mas, Ah, 58. 58 kan maka KRS-nya nanti baru bisa di semester di bulan Maret. Bulan Maret paling nggak kan alih semester. Ah, masih bisa. Kamu nanti walaupun sudah rekognisi kan nilaimu belum diupload karena kamu belum KRS kan. Nah, yang kalau yang angkatan 57 dia akan diuploadnya sekarang yang periode ini kan yang apa? Yang genap. Tapi kalau yang angkatan 58 kan diuploadnya paling cepat itu bisanya kan di akhir semester berarti itu sekitar bulan September. Nah, pelaksanaan KKN kebangsaan kan di bulan-bulan Juli sampai Agustus biasanya. Nggak masalah itu berarti. Walaupun kamu sudah penyetaraan kalau memang kamu mau ikut KKN kebangsaan dan lolos begitu ya, lolos KKN kebangsaan dan kemudian diterima gitu ya, ya mudah-mudahan. Kalau nggak salah tahun ini itu di Indonesia Timur ya, kamu tahu Universitas Patimura, Iya, Mas, betul. Maluku ya kalau nggak salah. Kemungkinan Dan lokasinya di sana. Kamu jalan-jalan ke timur lah. Mudah-mudahan ya. Jadi nggak Mas, masalah ya, secara teknis nggak masalah. Nanti kan bisa diambil yang mana yang mau dipilih. berarti nanti saya untuk sekitar bulan Maret tetap ambil KRS untuk KKN-nya ya? Ya tetap, kamu tetap ambil. Kan mau kebangsaan mau bukan apa tetap ngambil KRS kalau itu. Oke, terjawab. Terima kasih banyak, Mas. Ya sama-sama. Silahkan Desi Febrianti. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ya silakan. Memperkenalkan diri, saya Desi dari Angkatan 59, izin bertanya. Saya mengikuti kegiatan PKM, lalu tadi terkait luaran pilihan itu, apakah jika tim saya membuat 3 modul yang berbeda untuk mitra, apakah itu tetap dihitung sebagai satu luaran atau 3? Dan juga kami ada membuat instalasi, apakah itu dapat dihitung juga sebagai luaran pilihan? Lalu yang kedua dan yang terakhir itu, sebenarnya ini pertanyaan yang ditanyakan di grup itu, Kak, untuk tahap proposal itu kan dapat disetarakan menjadi EC sebanyak 1 sampai 2 tergantung dari logbooknya. Nah, itu langsung diisi di student portal saja dan apakah aktivitasnya mengikuti yang ada di panduan ya, Kak? Terima kasih. Ya sama-sama. Pertama, kamu instalasi apa sih yang dibikin? Instalasi biogas, Kak. Instalasi biogas. Kamu kan kalau bikin instalasi biogas ada skemanya nggak itu? Kamu punya modulnya nggak atau bikin apanya? Kan biasanya pasti ada skemanya, perhitungan dan lain sebagainya kan? Iya, ada Oh ya udah itu berarti bisa. Yang penting ada bentuk fisiknya ya. bentuk fisik instalasinya gitu, Kak. Ya, sorry, softfile-nya misalkan kamu kan pasti ada gambar dulu, ini kan gambar tabungnya, ini gambar sapinya gitu kan. Nah, kemudian nanti kan ada diagram alur sapinya apa BAB, kemudian masuk kemana 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 sampai akhirnya proses juga itu kan ada kan ya. Pasti bikin apa ya blueprintnya ya kalau nggak salah atau apa bahasanya itu. Pasti ada itunya kan ya. Untuk rancangan gambar tekniknya itu ada, Mas. Ada ya udah berarti itu bisa bisa di ini dimasukkan. Unik justru ya kalau itu. Kemudian kalau dia dalam satu itu judulnya gimana? Beda maksudnya beda gimana? Eh Jadi ada modul yang pertama itu ah, realisasi program, modul 2 itu modul tentang biogas, dan yang ketiga itu tentang bioslari. oh gitu berarti ada 3 ya. Ya bisa 3 itu. Asal dengan yang berbeda ya. Ya, konten dan materinya itu berbeda. Iya, berarti kamu udah punya 4 berarti kan? Sama yang instalasi tadi. Oke, berarti nggak masalah kalau itu. Baik, Udah ya, Desi ada lagi? yang Cukup? tadi pertanyaan yang kedua, maaf. Oh, yang kedua gimana? Itu pertanyaan Yang yang di grup EC itu. ya, gini, itu EC kan ya? Mm-mm. Ya, kalau kalau EC mah nanya ke itu, ke Ditmawa ya, jangan ke intinya kalau PKMPM itu saya nggak tahu ya yang dua proposal apa bikin proposal 2 SKS itu jujur saya nggak ngikutin yang panduannya. Tetapi kalau yang diklaim di KKN itu kan yang kegiatan di lapangnya, yang 4 SKS. Jadi kata tadi kalau misalkan kegiatan PKM dari mulai nyusun proposal sampai pelaksanaan mungkin sampai PIMNAS itu bisa setara dengan apa namanya 8 SKS ya monggo, tetapi silakan dibuktikan dengan logbooknya. Nah, khusus untuk KKN, silahkan kamu
apa namanya berkreasi diambil kegiatan yang dari lapangnya. Nah, sisanya ya kamu klaim ke EC yang kira-kira dia tidak apa ya istilahnya sesulit KKN mungkin untuk klaimnya gitu. Kalau di yang lainnya misalkan di EC lebih mudah klaimnya, berarti sisanya kamu ambil ke EC aja. Setidaknya kalau di-upload di student portal, misalkan dia kamu total dari logbook yang kamu bikin itu logisnya adalah 8 SKS misalkan ya. Berarti kan 4-nya kamu tarik sekarang. Nah, yang sisanya 4-nya kan kamu bisa masukin ke student portal tuh diklaim untuk EC. Berarti kan bisa ngambil EC yang dua-dua kan gitu. Tinggal nanti disesuaikan logbooknya. Berarti logbook yang misalkan nyusun proposal masukin ke situ nggak masalah kalau untuk EC. Tetapi kalau yang di KKN itu akan jadi pertanyaan begitu karena kan kita base-nya adalah kegiatan yang dilakukan di masyarakat. Kurang lebih gitu Desi ya, mudah-mudahan terjawab. Baik, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Silahkan terakhir Fadil. Iya, baik Mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam. Perkenalkan, saya Muhammad Fadili dari Manajemen 58, Mas. Saya izin bertanya, untuk pertanyaan pertama ini berkaitan dengan minimal jumlah SKS ya, Mas. Tadi untuk persyaratannya ini kan kita harus minimal semester 6 dan minimal harus sudah punya 108 SKS. Nah, yang jadi pertanyaan ini, kalau misalnya kita ada 107 SKS, apakah itu masih bisa? Dan untuk yang minimal semester 6 ini tuh, maksudnya yang 108 SKS ini, apakah kita ketika sudah selesai semester 6 harus sudah memenuhi SKS seperti itu, atau ketika kita mau masuk ke semester 6 gitu, Mas? Jadi pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya izin memastikan, sebetulnya tadi udah ditanyakan juga, tapi izin memastikan, tadi kan ada beberapa format luaran pilihan ya Mas, seperti buku teknologi tepat guna, poster, video edukasi, dan semacamnya. Nah, kalau misalnya untuk salah satu format saja, misalkan buku teknologi tepat guna, tapi kita punya dua buku di situ. Nah, apakah itu udah termasuk dua pilihan atau kita harus punya dua format yang berbeda gitu, Mas? Harus ada poster, harus ada buku teknologi dan format lainnya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya ini berkaitan dengan logbook, Mas. Untuk logbook ini sebetulnya boleh dibuat satu tim itu hanya satu saja, jadi mencakup keseluruhan atau memang harus per mahasiswa gitu Mas, menyesuaikan dengan apa yang telah Mas tadi sampaikan. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir berkaitan dengan penilaian sesama rekan tim ya Mas. Tadi saya sempat mendengar bahwa supaya penilaiannya lebih objektif ini ada penilaian sesama rekan tim gitu untuk menentukan nilai mutu setiap mahasiswanya. Nah itu kira-kira bagaimana ya Mas untuk mekanisme penilaiannya? Mungkin demikian Mas pertanyaannya. Terima kasih. Ya, pertama terkait dengan syarat begini. Kalau kurang dari 2 IPK-nya, kurang dari 108 SKS-nya, terus semesternya nggak nyampe semester 6 itu sudah harga mati, nggak bisa ditawar. Itu karena itu SK. Kalau mau mengubah itu harus direvisi dulu SK-nya, SK rektornya. Dan itu kan imbasnya nanti ya harus dirubah dulu dan akan banyak rapat besar gitu. Tapi SKS yang dimaksud itu adalah SKS yang juga semester berjalan. Jadi gini, kalau yang di IPB Mobile, saya yakin itu SKS itu akan terhitung ketika nilai sudah keluar. Pasti, misalkan kalian di semester nanti ngambil SKS ini, pasti SKS kumulatifnya itu kalau nilainya masih BL dia tidak akan terhitung. Nah, tapi jangan khawatir di sistem oleh LIMITD itu sudah disetting. Pokok sudah ngambil SKS di semester 6, ya kan? Otomatis dia sudah terhitung. Jadi dia sudah di atas 108. Kecuali yang cuti ya, atau yang exchange ini yang tadi. Yang cuti satu semester itu biasanya kan nyampe 108, itu nggak bisa KKN, harus ikut periode berikutnya. Atau yang exchange sehingga belum sempat dikonversi, nah ini biasanya dia nggak nyampe 108. Kenapa? Karena kan kalau exchange biasanya 1 semester. Paling nggak kan kehilangan sekitar 24 SKS. Nggak nyampe dia 108. Jadi buat teman-teman yang tidak mengalami dua kondisi tadi, tidak cuti, kemudian setiap semester dia mengambil SKS di atas 20, otomatis di semester 6 gitu ya, itu sudah memenuhi 108 itu karena sudah dihitung gitu ya. Ya kalau satu semesternya anggaplah satu semester kalian ngambil 20 ya kan. Kalau 6 semester berapa? Kalau 20 kali 6 sudah 120 kan? Nah, sudah lebih berarti. Lebih dari 108. Kecuali ada cuti, exchange sehingga nggak memenuhi. Dan
Mentok-mentok kalau misalkan IPK di bawah 2,76 itu kan dia mentok di 22 SKS bisa ngambilnya. Dan kalau 22 kan masih di atas 20. Jadi masih masuk gitu ya. Nanti di SKS semester 6 itu akan tetap terhitung walaupun nilainya belum keluar. Maka ngitungnya adalah SKS-nya itu jangan dihitung IPB Mobile dilihat SKS kumulatif, IPK kumulatif enggak. Dilihatnya di jumlah. Kamu sudah ngambil berapa mata kuliah, berapa SKS dari semester 1 sampai semester 6. Jadi dari semester 1 sampai semester 5 itu kan masuknya di SKS kumulatif biasanya. Yang semester 6 tidak terhitung SKS kumulatifnya karena nilai belum keluar. Nah, maka SKS yang sudah keluar sampai semester 5, kamu tambah dengan SKS di semester 6, otomatis dia akan lebih dari 108. Jadi, kamu bakal bisa mengisi KRS. Gitu. Kalau yang kurang dari itu, dia akan terblokir ya. Jadi, nggak bisa. Dan kalau ada nilai E juga. Nah, ini pastikan kalau yang punya nilai E di PPKU, punya nilai E di semester 1, semester 3, semester 4 itu juga nggak bisa. Jadi kenapa? Kalau nilai E kan wajib perbaikan ya. Nah, makanya bagi yang punya dulu itu kendalanya pertama dia nggak bisa ngisi KRS pertama karena SKS-nya nggak nyampe 108. Setelah dicari ternyata apa penyebabnya? Oh, dia pernah cuti 1 semester ya nggak nyampe atau dia exchange tapi belum dikonversi. Kedua, dia nggak bisa ngisi KRS karena punya nilai E. Nah, nilai E kan wajib ngulang tuh. Jadi kalau yang di PPKU masih punya nilai E ya harus diselesaikan dulu itu. Kalau enggak nanti nggak bisa KKN karena nggak bakal bisa ngisi KRS. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS itu nggak bisa ikut KKN walaupun kalian daftar KKN. Jadi proses di KKN nanti kan ada dua tuh. Pertama ngisi KRS, kedua daftar KKN. Jadi dua tahap ini harus dilewati. Kalian tidak bisa mendaftar KKN kalau KRS-nya belum selesai. Nah, nggak bisa ngisi KRS kalau yang ada nilai E, kemudian yang SKS-nya nggak memenuhi. Gitu ya. Kemudian luaran pilihan ya, minimal kan 2 gitu. Jadi kalau untuk apa namanya 2 itu bisa sama. Jadi kecuali poster ya, yang gampang-gampang misalkan poster, pamflet itu dia harus minimal berbeda ya. Tetapi kalau misalkan kayak buku, ya silahkan kalian bikin apa namanya intinya judulnya jangan sama ya, tetapi judulnya beda itu silakan. Kemudian logbook ya, logbook itu dibikin per mahasiswa. Tadi saya sudah nyinggung di awal. Jangan kopas ya, karena setiap ya kegiatan sama itu kan apa bener tuh selama pelaksanaan bener apa bener-bener sama. Kamu kamar mandi temenmu bareng gitu, nggak mungkin kan? Kamu tidur bareng nggak mungkin. Pasti kegiatannya akan berbeda. Jadi maksudnya adalah untuk kegiatan-kegiatan yang esensial, barangkali apa namanya bisa sama, tetapi secara peran kan berbeda gitu ya. Nah, di logbook itu yang dimasukkan kegiatan esensial ya. Jadi kalau kamu tidur itu jangan dimasukin, saya tidur di kasur gitu. Ini jangan dimasukin. Kegiatan esensial itu apa ya? Misalkan ketika ada acara, kemudian misalkan kalian bikin laporan ramean, kemudian rapat itu silahkan dimasukkan. Tapi kalau yang tidak esensial, tidak berkaitan dengan pengabdian ya jangan dimasukkan. Kemudian penilaian tim. Nah, penilaian tim ini teknisnya akan kami sampaikan kepada dosen pembimbing masing-masing. Jadi nanti intinya adalah akan diberikan form dan antar mahasiswa itu menilai begitu ya. Dan nanti apa namanya hasil penilaian juga akan diserahkan ke DPL-nya, ya ke dosennya juga, gitu. Kurang lebih begitu ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup lah ya. Udah jam berapa ini? Ya, mudah-mudahan terjawab ya, Fadil ya. Iya, sudah. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Oke, ada satu penanya terakhir kalau memang masih ada. Waduh, ada berapa ini? 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini jam berapa ya? 21.39. Oke deh, ini 4 penanya terakhir. Tapi pertanyaannya singkat, padat, dan jelas. Gitu aja ya. Nanti saya juga jawabnya secepat mungkin. Kalau sudah ditanya, nanti nggak saya jawab. Silahkan Bimo, apa ini? Bimo Sena ya. Baik, terima kasih Mas Pandu. Saya izin bertanya. Jadi di sini saya konteksnya saya ini anggota tim pelaksana PPKO, Mas. Saya sebenarnya mau konfirmasi satu pertanyaan aja terkait pendaftaran yang di link tadi dan juga yang SIPM itu. Nanti memang harus ketua, wajib ketua atau boleh perwakilan, Mas? Seperti itu, Mas. Terima kasih. Boleh perwakilan, tapi otomatis yang pertama mengisi kalau di SIPPM dia akan menjadi ketua. Tetapi kalau yang di non SIPPM itu nggak masalah.
karena kan tidak terdeteksi sebagai ketua atau enggaknya. Kalau isi PPM otomatis dia sebagai ketua kalau yang isi pertama. Baik, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Silahkan Ramzani. Baik, Mas, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Jadi yang poin yang slide perlu diperhatikan itu kan dicantumkan bahwasanya proses penyetaraan itu harus secara berkelompok dalam periode yang sama untuk pengisian form dan juga SIPPM. Jadi kalau kegiatan saya kemarin itu kan PKMPM yang dilaksanakan tahun 2022, yang ketuanya itu kan angkatan 57, otomatis kan sudah melakukan rekognisi. Nah, saya nanti sebagai 58 itu apakah perlu mendaftar ulang di form tersebut dan SIPPM-nya, Mas? Nggak perlu. Kamu kemarin sudah ngikutin proses ya? Iya. Oh, nggak usah. Kalau sudah, kalau yang sudah proses jangan diajukan lagi ya. Nanti jadi numpuk ya. Jadi kalau sudah proses tahun 2020 ya berarti artinya kamu sudah punya tabungan nilai walaupun nilainya belum diupload kan gitu. Oh, berarti untuk yang tahun 2022 kemarin cuma udah tinggal nunggu nilai aja berarti, Mas? Oh, masukin ke KRS sama nunggu nilai? Iya, kamu angkatan 58 ya? Iya, yang PM-nya 2022. 2022 itu, kamu kapan rekognisinya bulan apa ya? Yang angkatan 57 itu rekognisinya berarti yang periode KKN periode pertama. Oh, kamu angkatan 57 ya? Apa 58. 58, tapi ketuanya 57. Oh, siapa ketuanya? Atas nama Fenty Kurniasih. Coba kamu nanti ini ya, saya perlu memastikan dulu terekam atau enggak ya, tapi harusnya terekam. Nanti tolong dikirim NIM-nya ya. NIM ketuanya ya berarti? Enggak, NIM kamu maksudnya. Oh iya, iya. Nanti saya akan tracing kan kalau NIM kamu ada gitu. Takutnya belum terekam, tapi biasanya sih mudah-mudahan sudah. Jadi kalau nanti NIM-nya kamu kirim kan bisa kami tracing, jadi kelihatan sudah atau belumnya. Itu ya. Baik, terima kasih Mas. Ya, silahkan Muhammad Angelo. Oke, baik Mas. Terima kasih atas pertanyaan. Nama saya Muhammad Angelo dari Fisika Angkatan 58. Nah, saya ada 2 pertanyaan, Mas. Yang pertama, kalau misalnya secara nasional kan PKMPM ini sudah selesai, Mas ya. Cuman akan tapi kita masih sering istilahnya terjun langsung lah kepada masyarakat, bahkan sampai nanti di tanggal 21 itu kita closing sama istilahnya perpisahan sama masyarakat. Itu kira-kira bisa nggak ya Mas kita misalnya itu masukin ke dalam logbook, karena kan itu kita masih dalam hitungan terjun ke lapangan begitu Mas. Lalu yang kedua, kebetulan saya nanti semester ini bakal cuti Mas, berarti nanti kalau misalnya saya ngambil semester 8 itu tidak masalah kan Mas? Itu aja Mas, terima kasih. Ya, pertama kalau batas penilaian di apa namanya PKM-nya itu kapan ya batas akhir kalau dari Dikti itu? Saya kurang tahu tuh. Di bulan November kalau salah Mas. Ya berarti sampai di situ batasnya ya. Walaupun sekarang masih di lapang, tetapi kita mengikuti aja timeline dari Diktinya ya. Jadi kalau sudah apa namanya dinilai habisnya November ya berarti kan sudah clear di situ. Kemudian kalau mau ngambil cuti, berarti nanti kamu KRS-nya di semester 8. Berarti cuti di semester berapa? 6 atau 7? 6 Mas. Cuti semester 6 ya. Berarti nanti, berarti semester 8 ya baru bisa di semester 8. Berarti kakaknya di periode 2. Kalau rekognisi berarti nilainya akan muncul di periode 2, berarti di semester 8. Masuk ke genap. Itu ya. Oke, baik Mas, terima kasih. Ya, silahkan Fatma Izzatun ya. Baik Mas, izin bertanya, untuk batas SKS maksimal di setiap semesternya itu kan 24, sedangkan KRS KKN ini dengan A dan B itu beda. Nah, untuk itu buat KRS yang A ini kita harus menyisakan 4 SKS atau boleh dimaksimalkan di 24 ya Mas? Kamu kayaknya tidur tadi ya. Jadi gini, KRS KKN itu masuknya alih semester, jadi nggak berpengaruh ke SKS semester 7. Kamu di semester 6 ataupun semester 7 gitu ya, itu bisa mentok di 24. Tetapi kalau masuk semester 8 itu harus dislotin 4 SKS. Gitu ya. Nah, nanti nggak usah bingung kalau misalkan di student portal kok tertulisnya 26 gitu loh. Saya kan udah ngambil mentok 24 SKS tambah KKN 4, berarti 28 dong. Ya 28 betul tertulisnya, tetapi sebetulnya 28 itu karena di student portal atau di IPB Mobile itu tidak bisa memunculkan secara detail yang mana masuk SP semester pendek. Jadi semuanya akan
terhimpun ke semester berikutnya gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah, kamu nggak usah slotin kalau sekarang masih semester 6. Jadi KKN itu tidak akan mengganggu di semester 6 dan juga tidak akan mengganggu di semester 7. Tetapi dia akan masuk perhitungan di semester 8 gitu. Jadi yang dislotin itu kalau sudah semester 8 ke atas lah. Kalau masih semester 7 KKN-nya, kemudian semester 6 itu nggak usah dislotin. Kalian bisa ngambil tetap maksimal di 24 SKS. Gitu ya. Oke, terima kasih Mas. Ya, sampaikan ke yang lain. Oke, silahkan Angga Prayoga. Mas, terima kasih. Saya kan dari Angkatan 57 dan ikut penyetaraan PPKO 2022. Sedangkan karena di periode KKNT yang pertama itu saya ada kegiatan praktik lapang, jadi mulai KKN-nya kan sekarang, Mas. Nah, itu apakah saya harus mengisi lagi file-file yang harus diupload atau misalnya emang yang kami nilainya udah ada gitu, karena beberapa dari kami yang tidak ada praktik lapang itu nilainya udah keluar, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, tadi udah ditanya juga masih nanya. Ya, Memastikan, upload. Mas. Eh? Memastikan, takutnya nggak ke ini, Mas. Kalian ini alasan-alasan memastikan apa yang mau dipastikan. Kalau sudah diproses berarti tidak usah diajukan lagi, kan sudah otomatis nanti akan muncul. Ya, gimana kita mau mengupload nilainya, Wong? Rumahnya belum ada kan, jadi KRS kan belum diambil, jadi nggak bisa diupload. Oke, Baik, Mas. ya terakhir Rizky Hendriani ya. Ini terakhir ya. Udah mau jam 10 soalnya. Ya Mas, baik. Terima kasih sebelumnya. Saya Rizky Hendriani dari Angkatan 57, kebetulan ikut PPKO Mas. Nah, untuk ketua di tim kita itu sudah melakukan rekognisi pada KKN sebelumnya, di tahun sebelumnya, periode sebelumnya. Nah, untuk yang sekarang kan bisa diisikan oleh perwakilannya Mas. Ya. Nah, kalau untuk di link pendaftaran itu kan ada nama ketua. Itu diisi nama ketua memang tim kami atau yang mengisi dari perwakilannya, Mas? Bentar, aku mau nanya. Kegiatanmu sudah disetarakan belum? Yang saya belum, Mas. Yang sudah ketuanya. Gimana bisa ceritanya, kan waktu itu juga harusnya kan sepaket. Oh, enggak. Jadi tim ketua saya sebelumnya tuh dia anggota PPKO sebelumnya di tahun 2022. Nah, terus dia ikut PPKO lagi di tahun 2023 sebagai ketua begitu Mas. Jadi ikut PPKO 2 kali. Oh, dia 2 kali maksudnya ikutnya. Oh ya udah, masukin aja nggak apa-apa. Masukin nama tetap nama ketuanya Mas atau Iya, nama dia juga nggak apa-apa. Oke. Atau ganti namamu juga boleh. Oh, nggak masalah ya Mas ya? Nggak masalah kalau memang dia sudah proses dan sudah disetarakan, ya berarti kan ganti aja siapa yang kira-kira bisa. Yang intinya yang belum lah, kalau yang sudah jangan. Oke Mas, makasih ya Mas. Ya sama-sama. Oke, cukup ya. Sudah hampir 2 jam bercuap-cuap. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan untuk hadir. Mudah-mudahan ini bisa menjawab banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WA maupun ke Instagram. Sekali lagi jangan lupa di follow Instagramnya dan semua informasi akan di posting di sana terkait dengan penyetaraan dan yang lain-lain pokoknya gitu ya. Termasuk nanti untuk pelaksanaan KKN di tahun 2024. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jangan lupa sebentar lagi sudah masuk kuliah. Hari ini baru UKT terakhir ya. Kalau nggak salah nanti tanggal 22 sudah masuk kuliah. Mudah-mudahan sehat dan lancar studinya. Dari kami panitia menyampaikan terima kasih sudah hadir, dan tolong informasi ini jangan cuma berhenti di kalian ya. Informasi ini tolong diteruskan ke teman-temannya yang hari ini nggak hadir, ke teman-temannya yang hari ini nggak bisa masuk ke Zoom. Sampaikan ke teman-teman, kalau kalian komti ya berarti ke kelasnya masing-masing. Sebagai ketang silahkan sampaikan ke kelasnya masing-masing biar mereka juga teredukasi gitu ya. Oke, terima kasih. Saya kira cukup. Terima kasih juga para Fasil, Mas Ucol yang sudah hadir dan Pak Supriyanto tadi sudah ngasih arahan. Mungkin cukup dari saya. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Silahkan boleh meninggalkan Zoom.
Dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.